Halo semuanya, perkenalkan, saya Yasmin dan kali ini saya dan teman-teman saya akan membicarakan perbedaan keseharian di Jawa dan di Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan. Simak terus ya, Pok. Jadi kita bakal ngebahas perbedaan budaya antara Balikpapan sama orang Jawa. Wow, kok Jawa orang Jawa? Lebih spesifiknya di Masalahnya aku depan tahu Jawa. perbedaan budayaannya. Nggak apa-apa, pokoknya yang testimoni lu aja. yang bikin kamu itu apa namanya culture shock, kayak misalnya aku ya. Aku cerita sebentar ya guys. Pas aku pertama kali datang ke Semarang, itu kan bener-bener pengalaman baru tuh, nggak ada keluarga yang Jawa, tahu-tahu ngekos. Nah, pas ketemu teman pertama, dia bilang, Yas, kalau Meh makan duluan aja. Aku tuh bingung, Meh, aku taunya Meh itu tuh kayak di stiker Gudetama yang lain itu loh, ya kayak Meh, gitu loh, enggak? Meh. Ya kayak gitu loh. Nah, kok di sini konteksnya beda jauh di tengah-tengah kalimat ini. Ternyata Meh itu tuh artinya mau. Oh my god, aku baru tahu sumpah. Baru tahu kan? Aku nggak pernah dengar Iya, itu sih. benar. Jadi kalau baru tahu sih. Meh mandi, Meh turu. Adus. Meh. Iya, Meh itu mau. Mehnya bisa aja dong. Meh itu kan kayak gitu enggak sih? Aku taunya kalau bahasa Jawanya mau itu mo. Itu Jawa Timur ya berarti? Mau itu apa? Belum. Enggak. Kayaknya itu tuh Belum. Kayaknya mau tuh mau iya, tapi itu singkat deh. Mau tapi au-nya jadi o. Benar. Mau tapi singkat. Betul. Aku mau makan. Aku harap rapi. Oke, baiklah. Kita kali ini bakal ngebahas 3 topik. Yang pertama soal makanan dan minuman, bahasa, kayak misalnya yang tadi Meh. Nah, baru habis itu yang terakhir tentang tradisi. Nah, ada mau itu dulu nggak? Salma mungkin mau bagi pengalaman soal salah satu di antara topik itu, kamu bisa pilih, silahkan Sal. Ayo. Kok kayak anu sih? Apa sih? Skip. Maksudnya apa ini skip? Enggak tahu, bisa udah deh. Zahra dulu. Zahra dulu. Aku tahu di Jawa sih, karena kan aku terakhir kali ke Jawa itu 10 tahun yang lalu kayaknya. Pasti ada dari kayak keluarga lo atau kayak overheard gitu loh. Lebih ke ini sih kan, kalau seandainya kan aku tinggal di Balikpapan, tapi kan nggak semua temanku dari Balikpapan, ada yang dari Bandung, Surabaya, dari mana-mana lah intinya. Dan yang paling kerasa banget itu kalau seandainya kita ngomong atau ngetik gitu kan, di Balikpapan itu nggak ada bahasa daerah, karena di Balikpapan tuh kan banyak banget orang, banyak dari suku-suku manapun. Cuma bedanya kalau di Balikpapan itu ada kayak penambahan sufiks, apa sih sufiks itu bahasa Indonesianya? Akhiran. Imbuhan kan. Kalau di Balikpapan tuh kebanyakan ngomong kayak kah, pang, gin, kan, po, dan cok. Cok sih biasanya. Kalau misalnya kita ngomong, iya kan, kayak misalnya kita ngomong nih, nggak gitu cok. Kalau di Balikpapan tuh kan cok itu dari kata konco, nggak kasar. Tapi kalau kamu ke Surabaya atau ke Jawa Timur ngomong cok, dikira tit. Nah, bener. Inilah salah satu alasan kenapa sekarang aku pakai po. Kalau dulu di semasa waktu SMA kita biasa pakai cok. Tapi giliran aku di sana pakai cok, teman-temanku tuh langsung kayak shock, insert muka kaget. Gitu. Nah itu. Terus itu juga cok itu dari cok pip cok deh harusnya. Apa sih itu dari konco, hari ini baru tahu. Aku ngomong ke keluarga aku kan telepon gitu pakai ngaco, aku kayak kasar ya bahasamu. Iya, bener banget. Enggak ya sebenarnya. Makanya aku sekarang pakai po, dan teman-teman itu tuh pada nanyain, Yas, po itu tuh sebenarnya apa sih? Dan aku pasti jawabnya satu, po itu setara dengan bro, sis, gan, cu.
Itu kan jadi kelihatan kalau po itu tuh nggak feminim, nggak maskulin juga, dan itu tuh nggak kasar dan nggak formal tapi nggak terlalu kasar juga. Karena kan Balikpapan itu kan dulu itu kebanyakan orang Bugis sama orang Banjar, jadi kayak aksennya itu lebih ke Bugis sama Banjar, makanya ada kayak kata po-nya. Baru kalau ngomong itu kadang terkesan cepat gitu nggak sih, sama kayak ada nah sama aksen Banjar sama Bugis sebenarnya. Bener, teman-teman aku tuh selalu bilang kamu tuh ngomong atau nge-rap. Bener banget. Terus yang tadi kamu bilang kita nggak ada bahasa daerahnya, itu juga aku setiap kali matkul baru perkenalan diri sama dosen, ditanyain dari daerah mana kan, pasti aku jawab dari Balikpapan. Oh, dari Kalimantan Timur. Iya Pak, bahasa daerahnya apa? Cuman bisa senyum Pak, Balikpapan gak punya bahasa daerah, kita punya bahasa Balikpapan sendiri sih Pak. Sama kayak ditanya makanan. Benar. Makanan khasnya apa? Salome. Makanan yang ada. Ada cuma salome. Sekali gitu loh salome. Iya sih, cuma kan tetap rada-rada khas ya. Soalnya kan selain di Kalimantan khususnya, selama aku jalan-jalan ini pindah-pindah ini nggak pernah nemuin namanya salome gitu. Balikpapan bener sih, itu bukan khas ada gitu sih. kalau menurut gua. Sebenarnya ada katanya. Aku tuh kemarin pernah nanya di base Undip ya, di base Twitter Undip. Lain deng, di base lain deng. Itu tuh ada nggak sih jualan salome? Nah itu tuh pada jawabannya dua, antara ada tapi di sekolah-sekolah SD gitu biasanya, dan satu lagi salome kepanjangan untuk satu bla 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 bla. Aku nggak tahu, jadi tolong tulis di chat ya. Chat aku sebelum baik. Jangan di sini. Tapi itu kayaknya jawab salome ada di SDD pasti orang Kalimantan deh kayaknya. Di Jawa itu adanya pentol sama cilok. Cimol. Oke. Thanks. Bener. Menurut Abang gimana nih yang sering pindah-pindah? Ada nggak yang spesial atau yang beda jauh banget gitu yang bikin Abang kaget gitu pas baru ke Balikpapan? Kalau dari Balikpapan sih nggak ada ya. Soalnya kan sebelum dari Balikpapan juga dari daerah Kalimantan juga gitu. Paling kagetnya tuh dari Balikpapan ke daerah Jawa lagi. Kalau dari Balikpapan kan selain karena kita nggak punya bahasa daerah, di Bandung, khususnya karena aku pindah ke Bandung, itu tuh kan pakai bahasa daerah tuh, apalagi kalau misalnya ngobrol tuh pakai bahasa Sunda kan anak-anaknya. Kita tuh suka ngaheng sendiri, nggak ngerti ini tuh artinya apa, ini tuh artinya apa. Bahkan sampai sekarang, sampai detik ini aku hidup di Bandung pun aku nggak ngerti bahasa Sunda itu sendiri. Apalagi aku juga lahir di Bandung kan, jadi bakalan kayak aneh gitu, aku nggak ngerti bahasa Sunda. Itu yang pertama. Terus kedua, orang-orangnya. Kalau menurutku orang-orang di Jawa itu menurutku agak similar sama yang di Kalimantan. Ramah-ramah, cuma agak lebih individualis gitu loh. Bukan individualis, lebih ke grupnya masing-masing gitu. Ya, itu perbedaannya sih menurutku. Kan tadi apa aja sih? Ya, strata sosial juga bisa. Karena kalau misalnya mau diomongin strata sosial juga, kalau selama ini aku lihat anak-anaknya itu yang kalau di Balikpapan itu kan kita masih bisa berbaur kemana aja gitu loh. Bahkan kayak kamu tuh masih punya temen di daerah ini dari yang paling atas ke yang paling bawah tuh ada gitu. Tapi kalau di Bandung tuh enggak. Kalau yang aku lihat ya, yang yang atas-atas itu temennya sama yang atas-atas gitu loh. Yang tengah-tengah temenannya cenderung sama yang bawah gitu, sama yang sesamanya lah gitu bisa dibilang. Terus kalau dari sisi makanan, kalau makanan daerah kita benar, aku tuh bingung. Aku tuh kitanya tuh selalu cenderung ke Balikpapan sih, jadi ya udah maaf ya. Jadi kalau kita tuh kan makanan daerahnya nggak ada kan. Oke. Jadi ya udah aku ngomongin yang universal aja karena Balikpapan juga masih Kalimantan. Jadi lebih ke makanan daerah yang asin-asin, gurih-gurih gitu loh. Karena selama ini aku tuh jarang banget nemuin makanan daerah Kalimantan khususnya yang agak manis gitu. Ngerti nggak sih? Jarang. Kecuali kayak Ponten itu dari yang manis itu kan bukan dari Kalimantan, tapi
Iya benar. Kalau dari Jawa, lebih prefer makanan asin daripada manis. Nah, itu benar. Jadi kayak orang Jawa tuh, tapi kalau orang Jawa tuh lebih ke makanan daerah yang manis-manis, kayak jajanan pasar dan lain-lain gitu sih. Kalau aku pribadi. Aku juga, aku lihat banget yang soal makanan itu. Bentar, aku mau cerita sebentar. Yang soal makanan. Oke, lanjut. Soal makanan, aku relate banget sama yang abang bilang. Aku baru sadar pas pertama kali pergi ke Semarang itu, aku makan dimanapun, semuanya tuh rasanya hambar selama seminggu itu tuh. Lidahku kan terbiasa sama masakan Kalimantan yang abang bilang asin gurih. Aku nyoba makanan di sana tuh rasanya hambar semua. Gak tahu aku cuman aku atau kamu juga gitu nggak, Sal, pas pertama kali ngerantau? Kalau di Surabaya itu dominannya pedas. Jadi apapun yang terjadi tuh bakal banyak cabenya. Makanya tadi aku mau bilang tadi tuh kalau makanan manis itu dominannya kayaknya Jawa Tengah ke Barat deh. Kalau Jawa Timur enggak Timur sih. Kamu, sorry, aku lupa. Oh ya, gue ngomongnya berarti yang Jawa Barat sama Jawa Tengah. Aku Jawa Tengah. Soalnya kan kalau kayak gudeg, apa ya, nasi apa yang pernah aku makan di Semarang, lupa namanya itu ya, rasanya itu menuju manis semua seingatku. Iya benar. Benar banget. Benar. Bahkan aku pernah sampai masuk nggak masuk ke rumah sakit sih, sampai ke klinik karena aku memang nggak tahan makan pedes dan makanan di sana itu pedes-pedes gitu. Saking nggak tahannya sampai masuk klinik. Saking nggak tahannya, wow. Sepedes itu kah? Untung aku nggak ke Surabaya. Tapi emang iya sih, kalau Jawa Timur juga savory ke pedes gitu memang. Kalau asinnya aku kurang perhatiin Jawa, tapi yang pasti pedas. Jawa Barat, Jawa Tengah. Iya. Oke. Asin tuh kayak ini loh, Sal, kayak makanan daerah Jawa Timur yang asin tuh kayak lontong balap gitu-gitu. Itu kan asin ya, atau kayak rujak cingur gitu-gitu. Kayak intinya sih kalau dari Jawa, menurutku pribadi, emang lebih banyak ke arah gurih dan pedas aja. Gurih, pedas, dan manis. Lebih banyak manis sih, lebih tepatnya kalau aku. Oke. Udah, kalau gitu. Misalnya kita ngomongin tradisi, menurut kalian gimana? Ngomongin apa? Ngomongin tradisi. Oh, aku dulu deh. Aku jujur aja sebenarnya waktu pertama kali ke sana lumayan kaget sama mereka, sama orang-orang Jawa yang biasanya kalau ada acara pas malamnya itu tuh masang musik sampai tengah malam. Jujur aku itu kaget banget karena di daerahku sini tuh nggak ada yang kayak gitu, dan emang jarang banget gitu ngadain acara di rumah. Kayak misalnya dia nyetel lagu Hamin 4 acara. Hamin 1, jadi misalnya besok ada hajat. Nah itu kan mereka nyewa mic, nyewa speaker ya. Bener-bener digunakan malam itu, jadi semalaman itu musik. Wow. Kalau aku sih nggak kaget sih sama budaya kayak gitu, karena di sebagian Balikpapan memang ada yang kayak gitu. Kalau di daerahku kan kebanyakan tuh orang yang tinggalnya itu sukunya Jawa sama Madura, dan orang yang punya tradisi kayak gitu kan kebanyakan orang Jawa sama Madura, jadi nggak kaget. Cuman di beberapa daerah kayak misalnya di Balikpapan di kotanya loh ya, apalagi yang di tempat-tempat yang memang sudah perumahan gitu memang nggak ada yang kayak gitu. Benar. Soalnya aku di perumahan dan emang nggak ada, jarang banget. Biasanya itu di daerah kayak di Kilo, baru di daerah di Manggar mungkin. Pokoknya di daerah di mana jauh banget dari kota, jauh dari perumahan, biasa kayak gitu. Daerah transmigrasi kalau kita bilang. Ya, I see. Kalau di daerahmu gimana, Sal? Daerahnya Salva tuh dihitung itu kan perumahan kan ya, belakang Semansa. Enggak lah, itu masuk kampung. Ya perkampungan. Kalau perumahan ya, entar. Kalau aku sih lebih kagetnya gini. Mereka itu kalau di Surabaya ya, setiap ada acara 17-an, yang 10 November tuh Hari Pahlawan, pokoknya setiap ada hari-hari nasional, itu pasti rame banget, ngadain hajatan juga. Tapi nggak apa-apa sih, itu ada positifnya ya, aku dapat makan juga.
Positifnya dapat makan. Bener. Kalau ibu kontrakan ada acara, ibu kontrakanku tuh kan kebetulan RT-nya itu ya daerah situ. Dan kalau ada acara pasti deh aku dibawain. Satu rumah tuh dibawain makanan satu piring satu orang. Kadang ya kotakan. Ya Allah, jadi bahkan pernah yang acara keluarganya ibu kontrakanku, keluarganya ada ngadain acara kan, dan itu tuh jadi dari pagi sampai malam dianterin makanan. Enak banget, mantap. Bagi anak kos itu tuh sangat wah. Selain itu, iya pokoknya mereka itu sih lumayan rame kalau acara hari-hari nasional gitu. Bisa itu acaranya juga bermacam-macam, bisa juga kok masang sound itu iya atau enggak ya, yang pasti ada lomba gitu sampai jalanan ditutup. Yang kamu bilang tadi kalau misalnya ada acara pasti rame kayak 17-an begitu. Aku kurang bisa relate sih sebagai anak kota yang tinggal di perumahan, jarang ada itu, apalagi perumahan tempat tinggalku ini tuh punya gelar perumahan buat itu orang-orang orang pensiun. Bukan tempat orang pensiun. Jadi nyari yang sebaya aku tuh susah banget. Jadi organisasi anak muda kayak gitu tuh gak ada. Makanya aku dengar cerita teman-temanku, mereka ikut panitia acara inilah, acara itulah di sekitar rumahnya tuh aku kayak wow, kok di rumah mereka ada kayak gitu ya. Kalau di tempat kalian gimana nih? Kalau di saya dulu aja. Anjir, udah ngomong loh. Ya Allah. Udah duluan aja Sal, nggak apa-apa. Monggo. Aku sambil ngerjain yang lain soalnya. Ya wis. Aku aja deh daripada berebutan. Jadi kalau di tempat boleh Sal. Kalau di tempatku kan karena aku termasuk kayak kampung gitu. Kayak gimana ya? Sorry, suaranya hilang. Oke, tes halo. Masuk. Dari tadi dengar. Jadi kan walaupun aku tinggal di kota, cuma daerahku itu kayak desa gitu, kayak kampung. Karena memang agak di tengah hutan gitu kan. Dan juga masyarakatnya masih banyak yang bukan nggak modern sih, masih kayak kental gitu loh. Kental sama tradisi. Ya, jadi kita tuh kalau misalnya ada acara besar, misalnya kayak seperti Isra Mi'raj atau 17 Agustus pasti ada acara kampung, dan itu memang satu kampung yang rame-rame bikin acara itu, nanti dinikmatinnya satu kampung juga. Jadi kebersamaannya itu kentara banget gitu. Oke, asik. Kalau misalnya Abang deh. Terserah Bang, mau yang di pengalaman di daerah mana? Oke, kalau gua itu di Balikpapan dulu deh. Soalnya kan pindahan ya. Kalau di Balikpapan tuh rumahku itu termasuk yang sepi. Gak sepi-sepi banget, tapi relatif tenang. Bukan sepi, tenang. Soalnya masih di pinggir jalan gitu kan gangnya, dan rumahku itu dekat banget sama gang. Jadi tenang lah, dihitung tenang lah intinya, karena seperti yang kalian pernah ke rumah gua, itu kan rumah gua tuh cuma satu rumah gitu doang di pojokan kan, baru turun lagi ke bawah baru ada banyak rumah-rumah. Jadi itu rumahku yang paling tenang gitu. Jadi kayak berisiknya pun cuma palingan di jam-jam tertentu karena ada orang olahraga di depan. Tapi kalau di Bandung sejak pindah itu setiap jam 6 itu ada bunyi trompet. Bunyi trompet yang dimain beneran, tapi trompetnya tuh kayak rekaman gitu loh, soalnya kan depan rumahku itu persis kan ada kantor tentara gitu kan, dan itu tuh pasti mainin trompet naik bendera, dan setiap Senin itu pasti ada sebelum corona tuh pasti ada apel, jadi pasti tuh rame banget dan berisik banget. Belum lagi di rumah itu sampingnya kantor itu ada pom bensin khusus solar gitu, jadi banyak truk, banyak bis, banyak kendaraan yang isi solar ke situ, jadinya pasti berisik banget gitu. Dan keadaan kayak gini tuh waktu awal-awal bikin kayak aduh buset berisik banget dah kayak gitu, karena gua kan itu tidurnya di bawah juga, jadi keberisikan lah intinya.
setelah kita berbincang-bincang nih, jadi apa ya, kalian jadi tahu gitu loh kalau ada perbedaan di apa ini, di Jawa dan Kalimantan. Gitu aja. Intinya kan ya, makasih sama sudah intro, sudah closing. Oh iya, soalnya udah di record. Thank you sama. Ini nggak muncul loh. Mantap sekali. Lo nggak record kan, baru aja kan? Record. Enggak, pas iya, cuma tetap aja. Pas kamu kita ulang gitu. Jadi dari aku lupa. Jadi setelah kita berbincang-bincang nih, jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan budaya, makanan, dan apa? Bahasa. Budaya, makanan, bahasa. dan bahasa. Sepura nih. Budaya, makanan, dan bahasa yang ada di Jawa dengan Kalimantan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak. Mantul. Banyak yang sudah terima kasih banyak guys. Dadah. Ya Allah. Dadah. Oh, dadah. Dadah. Zara gak kedengeran nih kamu. Dadah. Mamaku tiba-tiba datang, cuy. Halo.